Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Pagi ini ibadah akan dilayani oleh Saudara Leonardo Emmanuel Moralili dengan tema Kehendak Allah dan Kehendak Diri. Masuklah, marilah sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mazmur 95 ayat 6 dan 7. Mari kita awali ibadah dengan kita pujikan Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Sumber kehidupan dan tempat gerak semua. Laut tak terhingga, buatlah diriku layak menyelami di Kau. Kau penuh dalamku, aku di dalammu, Kau kerinduanku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Sang Pemilik kehidupan, yang tak pernah lelah memancarkan kasih-Nya bagi kita, buatan tangan-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara, sebagai murid-murid Kristus, sudah semestinya kita mengikuti teladan Kristus dan melakukan kehendak-Nya di kehidupan kita sehari-hari. Akan tetapi, seringkali ego dan kemauan diri kita menghalangi kita untuk mendengar suara-Nya dan tak mampu melakukan kehendak-Nya. Oleh sebab itu, mari dengan penuh kesadaran dan penyesalan kita mengaku dosa kita serta memohon pengampunan kepada-Nya. Mari kita berdoa. Di hadapan-Mu Tuhan, kami mengaku seringkali kehendak diri kami menguasai kehidupan kami. Tak jarang pula standar kepuasan ego kami pun menjadi ambisi kami di dalam perjalanan kehidupan kami, sehingga kami tidak mampu mendengar suara-Mu. Ampuni kami ya Allah, di dalam rahmat-Mu kami mohon. Amin. Ya Yesus, tolonglah hapuskan dosaku, dan dari nafsu
Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku, lengkapi aku yang lemah sebagai laskarmu.
Mari kita menyiapkan hati, mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami siap untuk membuka hati kami dan menerima sabda-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus terambil dari Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan 21 yang berbunyi demikian. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan, memelihara, dan melakukannya di sepanjang perjalanan kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, tidak terasa kita telah masuk di bulan Agustus. Itu berarti sebentar lagi kita akan memperingati kemerdekaan negara kita. 75 tahun di tahun 2020 ini. Nah, berbicara mengenai kemerdekaan negara kita, tentu kita tidak akan pernah lupa terhadap satu sosok yang sangat penting bagi Indonesia. Dia adalah Soekarno, presiden pertama kita. Saya sangat terkesan dengan satu statement yang dia pernah ucapkan waktu itu, dan statement ini tampaknya membuat semua orang Indonesia terbakar semangatnya untuk berjuang memerdekakan negara kita. Ia berkata demikian, "Di mana perbudakan berada, di sana tidak ada kebebasan. Dan di mana kebebasan berada, perbudakan pun tidak ada." Di mana perbudakan berada, di sana tidak ada kebebasan. Dan di mana kebebasan berada, perbudakan pun tidak ada. Sudah tentu siapapun yang mendengar kalimat ini pasti akan bersemangat ya untuk memperjuangkan kemerdekaan dirinya. Terlebih lagi bagi pahlawan-pahlawan kita yang telah berjasa memerdekakan bangsa ini. Tapi yang mengganggu begini, apakah kita sudah benar-benar merdeka saat ini? Mungkin secara politik kita telah merdeka dari para penjajah, dari bangsa-bangsa yang pernah menduduki negara kita. Tapi lebih dari itu pertanyaannya adalah, apakah kehidupan iman kita sebagai pengikut Kristus juga telah merdeka?
Nah, sepanjang bulan Agustus ini kita akan merefleksikan bersama-sama nilai kemerdekaan iman Kristen yang sejati di tengah begitu banyaknya kemerdekaan semu yang ditawarkan oleh sekitar kita. Nah, saya mau bertanya kepada Anda sekalian, pernahkah Anda berpikir untuk menjadi seseorang yang merdeka, seseorang yang bebas melakukan kehendaknya secara pribadi? Kalau saya sih pernah ya. Jadi saya dulu pernah mengalami ini. Jadi salah satu hal yang menyenangkan di kehidupan saya waktu itu adalah momen ketika saya mau melanjutkan studi saya ke universitas. Kurang lebih tahun 2010 waktu itu. Jadi waktu itu saya membayangkan betapa enaknya kehidupan kampus, karena waktu itu saya nonton di TV ya. Kalau ke kampus pakai kaos gitu, pakai celana jeans gitu kan. Saya kan 9 tahun sekolah harus pakai seragam, harus pakai sepatu berwarna hitam, harus pakai kaos kaki putih yang tinggi. Nah, saya mendambakan momen-momen yang bebas ini sehingga saya bisa berekspresi sesuai dengan kesukaan saya. Nah, tapi kenyataannya ternyata sangat berbeda. Pada tahun 2010, saya diterima di salah satu kampus teknik negeri di Surabaya. Nah, di situ ada satu peraturan bagi semua mahasiswa baru, mereka diwajibkan untuk mengikuti kegiatan ospek. Saat itu istilahnya di kampus saya itu pengkaderan istilahnya. Dan lama ospek ini 2 semester, 1 tahun. Nah, selama ospek kami mahasiswa baru diwajibkan untuk mengikuti perintah dan aturan dari senior kami. Wah, perintahnya ini macam-macam ya. Aneh-aneh gitu. Seperti begini, kami harus menyamakan model rambut. Jadi waktu itu saya lagi suka-sukanya berekspresi dengan model rambut gitu ya. Tapi saya harus memotong rambut saya dan menyisakan hanya 0,5 cm, nyaris botak. Kemudian baju, saya harus menggunakan atasan putih, bawahan hitam setiap hari selama seminggu. Kemudian celana juga demikian. Dulu satu-satunya celana kain saya adalah celana kain hitam yang saya pakai tiap hari Minggu di pelayanan. Tapi itu akhirnya saya pakai juga tiap hari di kampus selama setahun. Bahkan warna sepatu juga harus warna hitam. Jadi semua yang saya bayangkan di awal sebelum saya masuk kuliah ternyata berbeda. Semua yang saya awali ternyata tidak sesuai ekspektasi saya. Saya tidak bisa sesuka hati mencoba gaya rambut yang baru. Padahal saya pengen punya poni waktu itu. Saya tidak bisa sebebasnya menggunakan kaos favorit saya, tidak bisa menggunakan celana jeans favorit saya. Karena ada peraturan-peraturan yang harus kami taati, harus kami laksanakan. Dan kalau tidak kami lakukan, kami terkena konsekuensi dan itu sangat berat. Akhirnya selama 2 semester itu, saya tidak dapat hidup dengan bebas. Saya tidak dapat mengikuti kehendak saya di kampus ini. Nah, tapi sebagai orang percaya, apakah dengan melakukan semua kehendak kita itu berarti kita menjadi manusia yang merdeka? Apakah dengan melakukan keinginan kita, kita menjadi manusia yang bebas? Tentu tidak. Kebenaran iman yang membawa kita kepada kemerdekaan adalah kebenaran bahwa kita tidak menggantungkan diri pada kehendak kita, kepada standar-standar yang kita tetapkan berdasarkan keinginan dan ego kita. Justru kemerdekaan atau kebebasan hidup itu yang sejati di dalam iman Kristen adalah ketika kita sadar bahwa kita adalah milik Allah dan kita mau menaklukkan kehendak kita di dalam kehendak Allah itu. Nah, saya teringat ada sebuah ungkapan yang menarik yang dikatakan oleh Henry Nouwen yang berkaitan dengan kemerdekaan yang sejati ini. Ungkapan ini dikenal dengan istilah 3 big lies, 3 kebohongan besar. Wah, ini
Jadi ada 3 kebohongan besar, ada 3 hal yang seringkali menurut Henry Nouwen menjadi penghalang bagi kita, orang-orang percaya, untuk menemukan kemerdekaan atau kebebasan hidup yang sejati dalam merespons panggilan Tuhan. Nah, apa saja itu? Yang pertama, I am what I have. Ini adalah pemikiran bahwa hidup kita ditentukan oleh apa yang kita miliki. I am what I have. Contohnya misalnya seperti ini. Oh ya, hidup saya baru akan bermakna, saya baru benar-benar akan menjadi manusia yang seutuhnya kalau misalnya saya mempunyai handphone keluaran terbaru misalnya. Jadi setiap ada handphone keluaran terbaru saya harus beli karena itulah jati diri saya ketika saya punya barang-barang itu. Atau mungkin hidup saya baru akan bermakna kalau saya punya rumah tingkat 5. Wah, kalau saya nggak punya rumah tingkat 5, saya bukan manusia yang bermakna. I am what I have. Nah, yang kedua, I am what I do. Pemikiran bahwa hidup kita ditentukan oleh apa yang mampu kita lakukan. I am what I do. Ini misalnya hidup saya baru akan bermakna menjadi manusia seutuhnya apabila saya menjadi orang nomor 1 di dunia. Wah. Atau misalnya saya suka mendaki gunung gitu ya. Misalnya saya merasakan bahwa kalau saya bisa mendaki 7 puncak tertinggi di dunia, itu baru hidup saya bermakna bagi siapapun, bagi saya sendiri. I am what I do. Lalu yang ketiga, menurut Henry Nouwen, pemikiran bahwa hidup kita ditentukan oleh apa kata orang lain tentang kita. I am what other people say about me. Nah, ini biasanya anak-anak muda gitu. Saya dulu tuh pernah begini ya. Jadi, wah saya benar-benar bermakna kalau misalnya si X, si Bunga katakanlah, mengatakan kalau saya ganteng. Wah. Jadi kalau saya nggak dipuji ganteng gitu, wah saya bukan pribadi yang bermakna. Wah, ini. Atau misalnya kita berpikir bahwa hidup kita akan bermakna ketika semua orang salut kepada kita, hormat kepada kita, mengagumi kesuksesan yang kita miliki. Nah, saudara, menurut Henry Nouwen, ketika ketiga hal ini, I am what I have, I am what I do, dan I am what other people say about me, itu menjadi penentu jati diri kita, maka sesungguhnya kita sedang menutup mata dan menutup telinga kita terhadap suara dan tujuan-tujuan Allah bagi kehidupan kita. Kita menjadi individu yang sangat egois. Kita memusatkan segala sesuatu ke dalam diri kita. Dan bukan itu menurut Henry Nouwen yang seharusnya dihidupi oleh kita, orang-orang percaya. Menurutnya, yang perlu ditampilkan orang-orang percaya adalah bukan lagi aku, bukan lagi diriku, bukan lagi kehendakku, tetapi Allah di dalam tutur dan lakuku. Bukan lagi aku, bukan lagi saya, tetapi Allah yang nyata di dalam setiap laku dan tutur kita. Nah, lalu bagaimana kita bisa melakukannya? Bagaimana kita dapat menjadi seorang murid Kristus yang menemukan kemerdekaan sejati di dalam merespons panggilan Tuhan itu? Mari kita lihat Alkitab kita kembali di bacaan Injil kita. Kisah mujizat 5 roti dan 2 ikan yang telah kita baca tadi memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi para murid Yesus saat itu. Pelajaran pertama yang Yesus ingin berikan kepada para murid adalah bahwa tidak perlu menjadi egois untuk menjadi murid Kristus. Mari kita perhatikan ayat yang ke-13.
Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota mereka. Jadi kisah ini sebenarnya berawal dari berita kematian Yohanes Pembaptis yang dikatakan oleh penulis Injil Matius didengar oleh Yesus. Tentu saja Yesus sebagai manusia mendengar berita tentang kematian rekannya itu pasti sangat syok ya. Pasti sangat kaget, dia pasti sangat sedih, saya yakin itu. Nah, karena ia sangat sedih, makanya ia ingin mengasingkan diri ke sebuah tempat yang sunyi. Dia ingin tidak berbuat apa-apa gitu, menyendiri. Yesus ingin mengasingkan diri ke tempat yang sunyi yang tidak ada siapapun. Tapi ternyata ada banyak orang yang mengikuti dia. Wah, ini. Ada banyak orang yang mengikuti dia dan ingin bertemu dengan dia. Di ayat yang ke-14, ketika Yesus sampai di tempat yang sepi itu, ia melihat banyak orang telah menunggu kedatangannya. Yang menarik, penggambaran yang dituliskan oleh Injil Markus yang menuliskan cerita yang sama di Markus pasal 6 ayat 34. Penulis Injil Markus menggambarkan orang-orang banyak ini seperti domba-domba yang tidak memiliki gembala. Wah, bayangkan saja ada sekawanan domba yang tidak ada gembalanya. Wah, udah pasti mereka akan lari ke sana ke sini, bingung mau kemana, tidak bisa mendapatkan makanan, tidak bisa mendapatkan minuman. Mereka kebingungan, mereka tidak mempunyai sang penolong. Nah, orang-orang banyak ini yang seperti domba yang tidak memiliki gembala menghampiri Yesus. Mungkin saja mereka berharap bahwa Yesus yang dapat menjadi pemimpin mereka, bahwa Yesus yang hadir sebagai Mesias bagi mereka. Nah, ini yang menarik. Lalu apa yang dilakukan Yesus? Yesus yang bersedih saat itu karena kematian Yohanes Pembaptis, bertemu dengan banyak orang ini. Lalu apa yang dilakukannya? Mari kita lihat bagian ayat ke-14 yang B. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan karena melihat orang-orang banyak itu. Ada terjemahan yang menarik tentang di bagian ini, khususnya pada kata belas kasihan menurut Alkitab versi The Gideons bahasa Inggris ya. Ia menuliskan felt deep sympathy. Ini kan artinya berarti Yesus merasakan simpati yang dalam. Yesus benar-benar merasakan simpati, merasakan perasaan yang dirasakan orang-orang banyak itu di situ, yang sangat dalam. Tentu saja sebagai manusia Yesus bisa memutuskan untuk tidak perlu bersimpati. Orang dia lagi sedih kan ya. Dia lagi sedih, dia lagi berduka. Tapi yang menarik bukan itu yang ia lakukan. Yang Yesus lakukan adalah mengesampingkan dulu kesedihannya, secara pribadi dan menghampiri orang-orang banyak itu. Ia bertemu mereka. Dan hal ini yang ingin Yesus ajarkan kepada murid-muridnya saat itu, bahwa mereka sebagai murid-murid Kristus tidak boleh menjadi egois dengan memaksakan kehendak pribadinya dulu dan tidak mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan melalui apa yang terjadi di sekitar kita. Itu pesan pertama yang ingin Tuhan beritakan kepada murid-muridnya. Dan itu juga yang tergambar pada ayat 16. Yesus meminta para muridnya untuk memberikan orang-orang banyak itu makan. Tentu saja wajar ya kalau murid-muridnya meminta Yesus untuk memulangkan orang-orang itu, karena di tempat itu memang tidak ada siapa-siapa, tidak ada warung, mungkin kalau zaman sekarang warung, tempat makan begitu ya. Ini tempat yang sangat sunyi. Makanya wajar murid-muridnya meminta Yesus untuk memulangkan mereka. Tapi yang menarik, Yesus meminta para murid-muridnya untuk memberikan orang banyak ini makan. Tidak menyuruh mereka pulang, tapi menyuruh para murid untuk memberikan orang-orang ini makan.
Nah, tentu saja kalau saya jadi muridnya mungkin saya akan bertanya, gimana caranya ngasih makan orang sebanyak itu ya, 5.000 orang. Dan itu dikatakan itu hanya laki-laki, belum anak-anak dan perempuan. Sedangkan yang saya punya di sini, bekal kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Gimana caranya Tuhan gitu ya? Nah, Tuhan mengajarkan kepada mereka, jangan egois, jangan menahan bekal makananmu hanya untuk dirimu sendiri. Makanya inilah akar permasalahannya. Permasalahannya bahwa murid-murid khawatir, tentu khawatir ya. Kalau saya menjadi muridnya, saya akan bertanya, lah kalau misalnya saya kasih mereka makan makanan saya, bekal saya, nanti saya makan apa Tuhan? Ya kan? Dan ini permasalahannya, mereka khawatir. Mereka khawatir apabila mereka mengikuti permintaan Yesus untuk memberikan orang banyak itu makan, maka nanti mereka tidak punya makanan lagi untuk mereka makan. Padahal hari sudah malam dan waktunya makan malam. Para murid menjadi khawatir apabila melakukan kehendak Tuhan, maka mereka akan kesulitan. Dan bukankah itu juga yang seringkali kita rasakan sebagai manusia, saudara sekalian? Saya teringat ketika tahun 2016 yang lalu, waktu saya mengawali studi teologi saya di Jakarta, selalu ada pertanyaan dalam hati saya yang terus-menerus muncul gitu ya. Pertanyaannya kurang lebih begini. Kalau memang Tuhan menghendaki saya studi lagi, studi teologi lagi kan, terus pertanyaannya gini di dalam hati saya itu selama 4 tahun ya studi ya. Nanti belajarnya piye ya Tuhan ya? Saya dulu bahasa Mandarin di SMA aja setengah mati, bahasa Inggris saja ya oke lah, sedikit-sedikit gitu ya. Nanti kalau teologi harus belajar bahasa Yunani lah, harus belajar bahasa Ibrani lah, belum lagi nanti saya harus belajar filsafat dan macam-macam. Apa aku bisa Tuhan? Pertanyaan itu terus muncul. Apa aku bisa ya nanti senang-senang Tuhan? Apalagi saya di Jakarta Pusat, deket mall banyak gitu ya. Apa saya bisa jalan-jalan ya ke mall Tuhan? Apa saya bisa nonton konser ini, konser itu? Saya menjadi khawatir. Dan saya khawatir karena saya menggantungkan diri saya di atas standar kepuasan saya. Karena saya punya standar kalau saya bisa nonton konser A, konser B, konser musik ini, konser musik itu, saya akan puas. Kalau saya bisa jalan-jalan, saya puas gitu ya. Saya takut saya menjadi tidak puas dan menjadi tidak bahagia ketika saya menjalankan apa yang Tuhan mau untuk saya jalankan. Saya khawatir, saya takut. Ini yang saya rasakan selama saya studi waktu itu. Nah, oleh karena itu, hal berikutnya yang Yesus mau ajarkan kepada para muridnya, dan tentu juga kepada kita pembaca Injil Matius ini, mari kita perhatikan di ayat ke-18. Di ayat yang ke-18, Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Apa yang Tuhan minta? Tuhan meminta 5 roti dan 2 ikan. Tuhan meminta bekal makanan yang murid-muridnya bawa itu. Tuhan meminta untuk diserahkan kepadanya. Ini maksudnya adalah Yesus ingin para murid memasrahkan, menyerahkan kekhawatirannya, kehendaknya kepada Tuhan. Yesus ingin para murid menundukkan kehendak pribadinya di bawah kehendak dan keinginan Tuhan. Mungkin saudara bisa bilang tapi kalau ngomong aja gampang ya gitu. Lalu bagaimana? Bagaimana caranya kita dapat menundukkan kehendak pribadi kita itu di bawah kehendak Tuhan?
Tuhan kan nggak kelihatan. Kalau misalnya Tuhan seperti bos kita gitu enak ya. Kamu ini, kamu itu, ya kita gampang. Oke, ya saya kerjain. Tapi bagaimana caranya kita dapat menundukkan kehendak kita, keinginan kita di bawah kehendak Tuhan itu? Satu-satunya cara yang Tuhan ajarkan juga kepada kita yaitu adalah dengan mendengar suara Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan dengan ketaatan yang penuh kepadanya. Tentu saja kalau mendengar sesuatu itu pasti hubungannya sama ketaatan untuk kita lakukan. Contoh misalnya saya pernah nonton itu di YouTube, ada salah satu sepeda motor dia berhenti di lampu merah tapi melebihi garis warna putih di depan. Terus habis itu ada dari speaker di lampu merah itu ada keluar suara. Pengendara motor itu mendengar ada orang ngomong, disebutkan nomor plat nomor sepeda motornya, kemudian disuruh mundur. Nah, kalau mereka mendengar tapi mereka tidak melakukannya, mereka akan kena tilang. Itu kan berarti tidak taat. Makanya mendengarkan perlu dilakukan sejalan dengan ketaatan penuh. Jadi satu-satunya cara adalah mendengarkan suara Tuhan itu dan melakukannya, menaatinya dengan penuh kepadanya. Di bacaan Injil kita akhirnya ditulis bahwa akhirnya para murid mendengarkan suara Tuhan. Para murid mendengarkan suara Tuhan untuk memberikan makanan yang mereka punya saat itu, yaitu 5 roti dan 2 ikan, dan mentaati untuk mengorbankan bekalnya itu tadi kepada Tuhan. Mengorbankan apa yang mereka punya, kehendaknya kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ketika kehendak para murid ditundukkan di bawah kehendak Tuhan, ketika para murid taat kepada apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan memberikan kelegaan kepada mereka. Dan bukan hanya kepada para murid, tetapi juga kepada orang banyak yang ada di situ. Dikatakan bahwa dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Dengan menundukkan kehendak pribadi para murid, mengikuti kehendak Tuhan dengan taat, maka para murid dan orang banyak di situ makan sampai kenyang. Para murid dan orang banyak di situ diberikan kelegaan. Saudara, jadi hari ini kita belajar melalui bacaan Injil kita, melalui mujizat yang Yesus lakukan, yaitu memberi makan 5.000 orang. Kita belajar untuk menjadi murid-murid Kristus, menjadi murid-murid Kristus yang menemukan kemerdekaan sejati. Hanya satu yang Tuhan minta. Kita diminta untuk menjadi pribadi yang tidak egois, tidak egosentris, tidak menempatkan kehendak kita di atas segala-galanya. Terlebih menempatkan kehendak kita di atas kehendak Tuhan. Oleh karena itu, saudara, sebagai murid Kristus, sudah seharusnya kita mendengar dan sudah seharusnya pula kita mentaati suara Tuhan. Sehingga dengan demikian kita dimampukan untuk menundukkan kehendak diri kita di bawah kehendak Tuhan, Sang Guru Agung kita. Pertanyaannya bagi kita sekalian, siapkah kita mendengar dan mentaati suara Tuhan itu? Amin. Setia Bapa, Kau mulia, tenanglah
jiwaku aman bersamamu. Lebih dari harta, Engkaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Pengakuan iman rasuli. Marilah dengan umat Allah masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Tuhan, kami berdoa untuk pemulihan negeri kami, khususnya pemulihan dari pandemi COVID yang sudah sekian lama ini kami rasakan. Demikian juga kami berdoa
bagi siapapun, terlebih dokter dan segenap petugas medis yang Engkau percayakan untuk menangani setiap orang yang dirawat oleh karena virus ini. Engkau yang terus menjaga mereka, memberikan kekuatan, kesehatan. Kami berdoa pula bagi setiap orang yang saat ini dirawat oleh karena virus COVID ini. Kami berdoa agar Engkau Tuhan yang memberi penghiburan kepada mereka. Demikian juga bagi mereka, para keluarga pasien yang bersedih karena kehilangan orang yang mereka kasihi akibat dari COVID-19. Biar damai-Mu yang terus melingkupi dan memulihkan kepedihan hati mereka. Tak lupa kami juga berdoa bagi setiap orang yang dengan terpaksa harus berhenti dari tempat pekerjaannya sebagai akibat dari ketidakseimbangan perekonomian negara kami. Biar cinta-Mu yang tetap memelihara mereka melalui siapapun yang Engkau percayakan menjadi perpanjangan kasih setia-Mu. Sehingga di dalam kesukaran hidup mereka masih dapat merasakan rengkuhan tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa bagi pemerintah kota, pemerintah daerah, provinsi, bahkan negara kami, agar Engkau yang memberikan hikmat bagi mereka dalam melakukan pengambilan segala keputusan, agar melalui semua keputusan yang diambil, masyarakat kami merasakan kebaikan-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk seluruh gereja yang sampai pada saat ini melakukan peribadahan mereka dengan berbagai macam cara, agar Engkau Tuhan yang senantiasa memberikan kepekaan kepada semua yang mengambil peran di dalamnya, sehingga seluruh proses dapat berjalan sesuai dengan protokol kesehatan yang semestinya. Pada akhirnya Tuhan, kami serahkan seluruh doa kami ke dalam tangan kasih-Mu yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Mari memberi ungkapan syukur kita kepada Allah sambil mengingat pesan Alkitab yang berbunyi demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8:12. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening bank GKI Manyar yang tertera di layar, melalui pemindaian atau scan QR Code GKI Manyar, atau mengumpulkan persembahan dalam amplop dan dibawa pada saat kita beribadah kembali di gedung gereja. Mari kita hantar persembahan dengan kita pujikan KJ 287B, Sekarang Beri Syukur. Sekarang bersyukur, hayati mulut tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan diberinya kita pun, anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap.
jemaat, mari kita antar persembahan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih Tuhan akan firman-Mu Tuhan yang sudah disampaikan oleh saudara Leo Tuhan. Kiranya boleh menjadi kekuatan dalam kami melangkah di kehidupan kami sehari-hari. Dan kami juga mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan ini Tuhan. Kiranya persembahan ini Engkau layakkan, Engkau kuduskan Tuhan, sehingga boleh menjadi alat untuk kelebaran kerajaan-Mu melalui GKI Manyar ini Tuhan. Beri kami setiap pemakai dan persembahan ini Tuhan, rasa takut dan bertanggung jawab. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Pergilah dan wujudkanlah Kristus di dalam tutur dan laku kita sehari-hari. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya yang ku puji Dialah. Yesus semuanya yang ku puji Dialah. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah sang pemilik kehidupan memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan dan mengerjakan kehendak-Nya di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.